Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ulas tentang Faslun Arkanul Islam Khamsah, bahwa fasal pembahasan daripada rukun Islam itu ada 5, dan ini merupakan satu dasar ya, bahwasanya kita ini sebagai orang Islam memiliki pondasi yang harus ditegakkan sebagai seorang muslim, yaitu setidaknya dalam hal 5 perkara ini. Berbicara tentang Islam, banyak definisi yang telah kita ketahui barangkali. Yang pertama, bahwa Islam itu asal katanya selamat, sejahtera, sentosa, damai di Islam. Namun tidak hanya sesimpel itu pengertian Islam, bahwa ada satu ulama, Syekh Al-Bajuri, mengatakan bahwa Islam menurut bahasa berarti mutlak mengikuti. Jadi mengikuti di sini apapun yang sudah diterapkan, dibawa oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, itu harus kita ikuti. Hukum-hukum syariatnya, kita sudah pernah mungkin membahas tentang hukum syariat, ada 5, ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, gitu ya. Nah, itu hukum-hukum syariat. Dan sebagai seorang muslim, terhadap hukum syariat ini harus kita pegang teguh. Tidak boleh kita menjalankan sebagian dan tidak menjalankan sebagian. Sebagai seorang muslim yang sejati, siapa muslim sejati? Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi masuk dalam agama Islam secara menyeluruh. Syariat-syariatnya, hukum-hukum syariatnya tidak pilih-pilih gitu ya. Jadi ketika kita bicara hukum Islam atau hukum syariat Islam yang berkaitan kepada Islam, maka kita harus mengikuti segenap jiwa dan raga kita. Kemudian Islam menurut istilah adalah mengikuti hukum-hukum syariat. Mengikuti di sini tadi saya katakan tidak ada yang harus kita pilah-pilah. Hukum syariat ada 5, ya imani semua. Haram itu apa definisinya, kita sudah tahu. Suatu perkara yang apabila kita kerjakan berdosa kalau haram. Dari wajib lah urutannya. Kalau wajib atau fardu, wajib itu fardu sama ya. Suatu perkara yang bila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan dosa, itu wajib atau fardu. Contohnya banyak. Sholat, tidak hanya sholat, berbakti, ya pokoknya yang semuanya bersifat wajib itu sama. Sholat, puasa wajib, berbakti suami, taat sama orang tua, itu wajib semua. Kebalikan atau lawan kata dari wajib adalah haram. Artinya kebalikan tadi, apabila dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Sesuatu yang haram-haram tinggalkan. Walaupun itu bisa dikatakan menjanjikan keindahan yang haram itu. Yang haram itu sesuatu yang enak-enak biasanya. Dan konsekuensinya harus kita terima, mendapat dosa kalau dikerjakan. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Selanjutnya sunnah atau mustahab, suatu perkara yang apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu sunnah. Walaupun ini tidak berdosa bila ditinggalkan, jangan meremehkan, karena sunnah adalah aturan atau kegiatan atau aktivitas kebiasaan dengan Rasulullah. Bila kita sunnah ini, berarti sama saja kita merendahkan atau menyepelekan Rasulullah sebagai pembawa risalah gitu ya. Jadi kalau memang tidak mau melakukan, jangan ada kata-kata seperti itu gitu. Sunnah ini, jangan Bu, seringkali kita begitu. Kenapa nggak puasa Senin Kemis? Sunnah ini gitu kan. Biasa gitu Bu ya. Tapi kalau mau tidak bisa, misalnya lagi belum sempat gitu. Atau memang lagi sedang ada keperluan yang lain. Kemudian setelah sunnah, lawan katanya adalah makruh. Makruh itu bila dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala.
Ya banyaklah perkara yang makruh tuh banyak. Misalnya ya kayak contoh yang keseharian lah, kalau kita mau berkumpul makan jengkol itu makruh. Tapi kalau kita tidak kerjakan dapat pahala, ditinggalkan pun ya salah, tidak berdosa maksudnya. Dan yang terakhir adalah mubah, artinya boleh dikerjakan dan boleh tidak. Itulah hukum-hukum syariat dan harus kita pegang teguh dan harus kita jalani. Di dalam ini semua aturan. Hukum syariat mengatur tatanan hidup kita, yang sampai kita menyimpang, melenceng daripada jalur koridor yang telah ditentukan oleh Allah. Kemudian kita tentunya sudah pahamlah bahwa rukun Islam pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita ditanya, ini saya tanya lebih mudah. Kalau kita memahami syahadatain ini, kalau saya tanya, jawab, tolong dijawab. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau saya tanya, Tuhan kita siapa? Salah. Kenapa? Illallah. Ya. Artinya Tuhan itu segala sesuatu yang membuat kita tunduk. Dan itu nggak boleh kecuali sama Allah gitu. Bisa dipaham ya? Kita ini disibukkan oleh sesuatu berarti telah mentuhankan akan sesuatu itu. Itu nggak boleh. Kita seorang ibu rumah tangga misalnya sibuk aktivitas rumah sampai panggilan Allah dilupakan, berarti masih mentuhankan itu. Dan itu bukan Tuhan kita, gitu. Tuhan kita Allah, gitu mas. Ketika kita bicara Tuhan, siapa Tuhan kita? Kalau kita bicara, kalau masih ada dalam diri kita masih menggantungkan sesuatu, mementingkan sesuatu melebihi daripada Allah, berarti kita masih mentuhankan itu. Maksudnya gitu ya, bisa dipaham Bu ya? Seorang misalnya bisnismen, sibuk dia mencari harta duniawi tanpa dia melakukan ibadah, berarti dia telah mentuhankan itu. Berarti Tuhannya dia itu. Dan itu nggak boleh, dan itu bukan Tuhan. Jadi di sini makanya kalau bicara Tuhan banyak. Tapi sesembahan kita Allah, yang kita merasa kita tunduk dan yakin hanya kepada Allah. Tanpa kita sadari sesembahan kita itu banyak. Dan itu nggak boleh. Karena kita sudah meyakini bahwa tidak ada Tuhan. Ya Bu ya. Berarti kalau misalnya masih ada kita memprioritaskan sesuatu selain Allah, berarti masih mentuhankan itu gitu maksudnya. Seseorang misalnya pedagang, seruan sholat atau panggilan Allah untuk sholat diabaikan, berarti masih mentuhankan profesinya gitu. Dan itu nggak boleh, karena itu bukannya Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang harus dinomorsatukan. Bisa paham Bu ya? Itu maksudnya. Jadi kita tidak boleh menundukkan kepada sesuatu. Nunduk di sini dalam pengertian ketaatan, nggak boleh kecuali kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad Rasulullah, kita paham utusan Allah, tidak ada kalau kita bicara Nabi Muhammad SAW memang harus banyak menjelaskan siapa beliau, nasab beliau, silsilahnya siapa, kemudian bagaimana masa kecilnya, akhlaknya, luar biasa. Karena kan biasanya tak mengenal maka nggak sayang dengan cinta. Ketika kita bicara cinta sama Nabi Muhammad, kenali Nabi Muhammad dahulu dari sifatnya, akhlaknya, kemudian pribadinya, nasabnya dan lain-lainnya. Barulah muncul ada rasa apa? Cinta. Ketika ada cinta sama Nabi Muhammad, Masya Allah, itulah yang memang seharusnya. Karena begitu juga beliau begitu cinta sama kita. Kita banyak mendengar riwayat bahwa Rasulullah ketika meninggal dunia tidak ada satupun yang beliau sebut kecuali umatku dan umatku. Artinya beliau begitu cinta akan kita. Masa sih cinta bertepuk sebelah tangan kan gitu. Harusnya kita lebih cinta karena kita butuh Rasul. Kita butuh Nabi karena di hari kiamat
kita akan memperoleh syafaat. Dan itu pun akan dilihat oleh Rasulullah siapa orang yang cinta kepadanya gitu. Rasul tidak istilahnya tiba-tiba atau sembarangan ngasih syafaat. Tentunya yang diberikan syafaat adalah orang-orang yang cinta ke Rasulullah, yang menjalani segala syariat Rasulullah SAW. Yang kedua, iqamus sholat, mendirikan sholat. Bicara sholat ibu, ini banyak sekali keterangan, hadis bahkan, dan ayat Quran tentunya sudah banyak. Bicara riwayat sholat, kita tahu perintah berawal daripada kisah peristiwa Isra Mi'raj. Namun jauh dari itu, Nabi terdahulu sudah mengenal sholat. Namun tata cara, waktu, dan dikitalah di Islam yang sudah diterangkan begitu terperinci gitu ya. Dan sholat ini termasuk ibadah badaniyah zahirah. Ibadah badaniyah zahirah adalah ibadah yang memang harus disertakan anggota badan. Enggak cukup sholat itu cukup niat, tidak, tapi harus disertakan dengan anggota badan. Karena dia adalah ibadah badaniyah zahirah. Secara zahir wujudkan sholat gitu. Nggak boleh ada cukup kan amal tergantung gimana niat, dan niatnya cukup, nggak bisa. Kalau cukup niat tidak dibenarkan. Apalagi khusus sholat harus ada apa? Praktek ibadah atau diwujudkan dengan ibadah anggota badan. Yang kedua ada ibadah badaniyah qalbiyah, ibadah yang berkaitan kepada hati. Nah, jadi makanya fungsi sholat itu Bu, sebetulnya kita jumpai banyak ayat. Salah satunya innas sholat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya hakikat sholat itu adalah menciptakan diri kita dampak positif buat kita adalah agar kita mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat tidak hanya rutinitas, tapi aktivitas kita masih berbuat munkar. Itu bukan seperti itu. Yang namanya sholat berarti kita harus membersihkan seluruh aktivitas kemunkaran kita. Jangan istilah ada bahasa STMJ, sholat terus maksiat jalan. Apalah artinya sholat? Kalau maaf misalnya perilaku masih kurang baik gitu ya, kemudian tutur kata masih kurang baik, itu berarti sholatnya hanya sebatas rutinitas, tapi tidak mencapai hakikat daripada sebuah sholat. Kemudian apa saja ibadah badaniyah qalbiyah? Ya tentunya berkaitan kepada hati, keimanan, ma'rifah, mengenal Allah gitu ya. Kemudian tafakur itu apa ya? Berpikir tentang Allah, ciptaan Allah dan lain-lainnya. Tawakal itu termasuk ibadah badaniyah qalbiyah. Tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah adanya ikhtiar. Jangan punya prinsip semua kan sudah ditentukan sama Allah, berpasrah diri, tawakal tanpa ada ikhtiar. Salah. Jadi tawakal itu harus sudah ada ikhtiar semaksimal mungkin, gitu Bu ya. Kemudian apa? Sabar juga termasuk ibadah badaniyah qalbiyah, gitu Bu. Kemudian lagi roja itu kembali apapun itu kepada Allah. Kan kita sering ketika mendengar orang kena musibah, kita mengucapkan kalimat istirja, namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalimat istirja. Artinya kalimat menyatakan pengembalian sesuatu dari Allah kepada Allah gitu. Innalillah, sesungguhnya kami dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Artinya apapun yang terjadi di dunia ini kembali. Kayak tadi udah ada ikhtiar, tawakal, berpasrah diri kepada Allah, dan sadar memang Allah menghendaki demikian gitu. Jadi kembali kepada Allah itu namanya roja, atau kalimat yang kita dengar sering kita ucap kalimat istirja. Ketika kita mendengar saudara kita kena musibah, ini kalimat ini jangan sampai hanya sebatas lisan Bu,
Pahami kalimat ini, bahwa sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah, sama dengan hidup ini. Apapun yang Allah sudah berikan, yang penting kita sudah ada ikhtiar tadi secara maksimal, hasilnya kita bertawakal kepada Allah, endingnya atau keputusannya, oh berarti memang dari kita semua dari Allah kembali kepada Allah, berarti inilah dari Allah. Kemudian ibadah badaniyah qalbiyah berikutnya adalah kita ini ridho itu apa? Rela, menerima, ikhlas, beda sama ridho. Ya, menerima qada dan qadarnya Allah, itu juga sama, termasuk ibadah badaniyah qalbiyah. Jadi kita harus meyakini tentang rukun iman yang terakhir, qadar minallah. Yang kemudian cinta kepada Allah. Cinta juga adalah ibadah badaniyah qalbiyah, karena cinta berasal dari hati. Kalau cinta yang di mulut Tuhan cinta palsu namanya, kan gitu Bu ya. Ya buyurnya hanya di mulut cinta palsu. Sama dengan Allah, saya cinta kepada Allah tapi hanya di mulut, tanpa masih banyak perintah Allah yang dilanggar, masih banyak panggilan Allah kita lalaikan, kita abaikan, berarti cintanya hanya di mulut. Dan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah termasuk ibadah badaniyah qalbiyah. Itu Bu ya. Kemudian kita juga taubat. Taubat juga sama, termasuk ibadah badaniyah qalbiyah. Taubat di sini memiliki pengertian bahwa kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan sebuah pelanggaran, kesalahan kepada Allah, kita meminta maaf kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan tidak lagi mengulangi. Taubat, kita kan taubatan nasuha. Taubat dari apa? Dari semua perbuatan-perbuatan buruk. Semua dari perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian tujuan taubat itu sendiri sebetulnya satu, Bu. Membersihkan hati kita. Tujuan taubat membersihkan hati kita dari apa? Dari perilaku yang buruk. Kita berani melanggar perintah Allah itu karena ada hati yang tidak baik. Maka kita berbuat, kalau bahasa kita manusiakan, minta maaf. Kita zalim, kita berbuat, berkata yang tidak baik sehingga saudara kita tersinggung, itu kan perlu minta maaf. Tapi kalau kepada Allah istilahnya tobat gitu. Dan itu semua bersumber dari apa? Hati. Harus dibersihkan. Sifat tamak, wah macam-macam lah, banyak sekali ya. Kemudian ada satu ibadah yang memang cukup menarik tuh, yang memang memiliki nilai. Bahkan dalam satu keterangan, ibadah yang bernama tafakkur. Tafakkur itu apa ya? Merenung, berpikir tentang Allah, ciptaan Allah dan kehidupan inilah. Bertafakkur 1 jam itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Tafakkur 1 jam. Kalau kita bicara tafakkur alam, biasanya anak sekolah itu ada studi-studi seperti itu Bu ya, tafakkur alam. Artinya dia dibawa ke sebuah tempat di mana disuruh merenung tentang kebesaran Allah. Allah menciptakan gunung begitu indah, laut yang luas dan lain-lainnya. Tafakkur bisa nih kita terapkan 1 jam aja sebelum tidur. Kalau saya punya kebiasaan gini, mau tidur saya tuh mikirin dari pagi saya ngapain aja, ini mikirin otak nih. Ketika memang ada sesuatu yang salah, astagfirullahaladzim, ingat lagi. Pokoknya kalau bisa per jam aktivitas kita ingat sebelum tidur. Apa tujuan kalau malam itu Allah tidurkan kita selamanya? Minimal kita sudah mengakui sebuah kesalahan. Tafakkur, kita ingetin, oh ya kan sejam sekian bangun, begini, sampai kita mau tidur, ingetin. Menemukan titik sebuah kesalahan, istighfar. Syukur kalau ada kesalahan kepada manusia sebelum tidur,
nemuin orang itu, minta maaf, WA, Bu, tadi saya kalau nggak salah pagi saya punya kata-kata yang takut tersinggung, minta maaf. Memang harus itu dilakukan, Bu, sebagai seorang muslim yang baik, Bu. Kenapa? Karena memang ada satu pesan Nabi begitu, lakukan pesan kepada istri beliau Aisyah bahwa jangan kau tidur sebelum melakukan salah satunya itu meminta maaf kepada saudaramu sama muslim. Banyak sekali minimal istighfar, astagfirullahaladzim li untuk kita, astagfirullahaladzim li untuk kita, wali daya untuk walil mukminina untuk orang-orang yang beriman, wal mukminat beriman laki-laki dan beriman perempuan, muslim laki-laki wal muslimah, al ahya yang masih hidup wal mamat ataupun sudah mati. Belum tidur itulah baca tafakur, kita minta ampun untuk diri kita, orang tua kita, saudara kita sama muslim baik yang masih hidup ataupun sudah mati. Itu sangat indah. Ketika kita mau tidur, ini hal yang positif. Jangan mau tidur apa baik yang dilihat di handphone gitu ya. Bahkan dengerin musik biar gampang tidur. Masya Allah. Takutnya pas ketika Allah cabut malam itu, akhir ibadah kita denger musik gitu ya. Boleh aja, kadang-kadang relaksasi itu begitu ya. Susah tidur pengen dengerin musik, kan total banyak, sholawat banyak. Ya minimal kita pegang tasbih lah. Aktivitas yang harus kita biasakan itu. Ini bentuk daripada menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Kemudian kita bicara ibadah sholat. Ibadah sholat. Tadi kalau kita bicara tafakur sekali lagi banyak sekali. Kemudian makna cinta juga banyak. Kalau kita bicara makna cinta di kitab Kasyifatus saja itu ada 10 makna cinta sebetulnya. Saya ulas sedikit. Makna cinta itu adalah meyakini, hamba meyakini bahwa sesungguhnya Allah adalah yang hanya dipuji dari sudut manapun. Maka kita selalu bilang segala puji bagi Allah. Puji Allah dari segi apapun kita puji dan memuji Allah. Itu memuji biasanya ada cinta. Kita mungkin ingat masa-masa kita remaja dulu. Pasangan kita, suami kita dulu ketika pacaran pasti saling memuji. Dan dasar pujian itu cinta, Bu. Gak mungkin orang gak cinta dia muji. Ya kalaupun dia muji cintanya palsu kan gitu, hanya di mulut. Tapi kalau cinta sesungguhnya dia memuji. Nah, sama seorang hamba yang cinta kepada Allah memuji kepada Allah dari sudut apapun. Ya. Yang kedua, hamba meyakini bahwa Allah zat yang berbuat baik kepada hambanya dan zat yang memberi nikmat dan anugerah kepada hambanya. Jadi rasa cinta akan tumbuh. Oh iya, berarti semua apa yang kita terima, yang kita rasakan dari mulai terbuka mata sampai kita terpejam mata, itu semua adalah anugerah dari Allah. Tanamkan itu untuk menumbuhkan cinta kepada Allah. Kemudian hamba meyakini bahwa perbuatan baik Allah kepada kita tidak dapat dibandingi oleh ucapan ataupun perbuatan apapun. Maaf, ketika kita mendapat karunia dari Allah, mendapatkan kenikmatan dari Allah, ada dua hal yang sering kita lakukan. Paling alhamdulillah, ya. Berterima kasih kepada Allah. Sesungguhnya bersyukur itu 3 aspek. Pertama, syukur itu harus diucapkan dengan lisan, betul, dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi itu urutan kedua. Yang pertama, yakini di hati bahwa nikmat dari Allah. Kalau bicara perantara mah banyak, dari manusia kita mendapat rezeki, itu yakini bahwa itu dari Allah di hati, diucapkan dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillah sebagai kalimat kita memuji tentang karunia yang Allah berikan. Dan yang ketiga yang terpenting, implementasikan, buktikan rasa syukur itu, rasa terima kasih itu untuk ibadah gitu. Jadi bersyukur pada Allah tidak cukup dengan mengucap alhamdulillah, tidak cukup, tapi harus diyakini bahwa itu semua dari Allah, diucapkan sebagai wujud bentuk terima kasih dan dilaksanakan dengan anggota badan kita untuk ibadah. Itu baru yang syukur yang tepat. Kemudian kita meyakini bahwa hukum Allah dan tuntunannya itu memang dari Allah, yakini hukum syariat dari Allah.
Kemudian yang lainnya masih kita bahas tentang cinta, makna cinta. Dalam setiap waktu upayakan kita selalu berzikir. Mengingat, zikir itu kan mengingat, Bu. Zikrullah berarti mengingat Allah. Dan mengingat Allah itu minimalnya, paling minimal 5 kali dalam sehari. Sholat minimal. Tapi nggak cukup, belum. Ya, kalau bisa, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, mengingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbih pada waktu pagi dan siang, dan petang hari. Mengingat kepada Allah bukan hanya pada waktu kita minimal itu minimal. Jadi upayakan di hati jangan pernah berhenti, setiap waktu, setiap detik Allah kita ingat kepada Allah. Karena begini, udah hukum sebab akibat. Siapa yang mengingat Allah, pasti Allah mengingat kita. Ini udah hukum sebab akibat yang nggak bisa, yang nggak lepas gitu maksudnya ya, antara keterkaitan itu. Siapa orang yang mengingat Allah, pasti Allah ingat kepada orang tersebut. Ayat itu misalnya azkuru, ya kalau nggak salah begini, azkuru, ingatlah kalian kepada aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Makanya kalau kita selalu zikir artinya mengingat Allah, pasti Allah ingat kita. Itu cinta, Bu, makna cinta. Kan gitu, kalau orang bicara cinta pada orang-orang baru jatuh cinta, selalu diingat-ingat, disebut-sebut namanya. Di kesempatan apapun pasti sebut-sebut, namanya cinta. Harusnya gitu kepada Allah. Ya, kemudian kita merasa senang dalam melaksanakan semua perintah. Jadi jangan terpaksa, Bu. Kalau cinta nggak ada paksaan. Bisa dipaham, Bu, ya? Jadi ketika kita bicara cinta kepada Allah, melaksanakan ibadahnya tanpa tekanan, tanpa paksaan. Sholat nggak ada beban, ibadah-ibadah lain nggak ada beban. Kenapa? Karena cinta itu tidak ada paksaan. Kalau cinta, kalau kita ibadah tidak ada paksaan. Kalau kita ibadah kepada Allah ada keterpaksaan, terbebani, berarti belum dibilang cinta. Yang namanya cinta itu ya sudah ketika dia melaksanakan ibadah dengan cinta, tidak ada beban gitu. Kadang kita kan maaf ini, ya bentar lagi Ramadan lagi, baru kemarin itu, Bu, ya, seakan Ramadan itu apa? Beban buat kita. Biasanya gitu, umumnya, bener, Bu, ya. Iya, baru juga tadi zuhur udah asar gitu ya, rasanya ada beban gitu. Jangan, kalau kita merasa cinta kepada Allah atau memaknai sebuah cinta, tidak ada beban di dalam melaksanakan perintahnya. Kalau ada beban berarti cintanya belum murni gitu ya. Kemudian hamba merasa senang jika ia mendengar orang lain sedang memuji Allah, sedang beribadah. Kemudian ketika seseorang merasa cinta sama Allah, orang lain mendapat nikmat dari Allah, senang. Orang lain giat ibadah, getol itu ibadahnya, senang. Dan kalau perlu, saya harus lebih dari dia. Itu cinta kepada Allah. Jangan orang lagi sholat, maksudnya ibadahnya lagi mulai bagus nih, Bu, ngaji mulai rajin, ada aja memang tantangan, omongan. Tumben lo ngaji, tumben lo ke masjid, masya Allah. Kalau kita merasa cinta kepada Allah, hamba Allah yang lain melakukan ketaatan, cinta kita juga. Gitu. Syukur ketika dia melaksanakan ibadah dengan rajin, kita cinta sama orang ahli ibadah, kita akan menjadi ahli ibadah. Gitu. Ini orang gemar ibadah diomongin, banyak kan seperti itu. Kemudian ketika orang lain atau kita sebagai seorang hamba Allah mendengar orang lain berzikir kepada Allah, maka kita pun harus minimal mengikuti dan suka, cinta sama orang yang berzikir. Dan orang gemar berzikir disalah-salahin, apaan tuh zikir begitu, nauzubillahi min dzalik. Zikir dalam rangka mengingat Allah. Tidak ada, bahkan banyak perintah, Bu, dalam berzikir kepada Allah. Jadi jangan kita menyalahkan orang berzikir. Bahkan berarti apa zikir berisik, insyaallah.
itu berarti hatinya tidak ada cinta. Kalau orang yang cinta kepada Allah, orang lain cinta kepada Allah dengan berzikir, kita akan senang. Buktinya kita cinta kepada Allah, senang orang lain melakukan ibadah kepada Allah, kita cinta. Dan orang lagi berzikir, orang lagi sedang memuji Tuhannya itu Allah, kita malah usik gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ita'uz zakah, membayar zakat. Sebetulnya pun nih, bayar zakat ini banyak sekali penjabarannya nanti. Kita simpel saja, kita ambil ini ya. Membayar zakat di sini tentunya zakat yang wajib dan yang bersifat mustahab atau yang sunnah. Zakat yang wajib diantaranya ya zakat mal. Kalau sekiranya kita memiliki harta yang sudah cukup nisab dan haul, jadi ada ketentuannya zakat mal. Kemudian ya zakat wajib seperti zakat fitrah misalnya tiap tahun kita lakukan. Bicara zakat hewan ternak misalnya gitu ya, ada zakat. Jadi zakat itu bukan hanya kita tahu zakat harta dan sebetulnya penjabaran banyak. Nanti ada bab khusus tentang zakat. Tidak hanya bahas tentang zakat fitrah, zakat mal. Banyak Bu. Zakat barang temuan, zakat barang tambang dan lain-lain. Banyak zakat. Ya. Kemudian di dalam zakat, dalam zakat yang menurut saya ini cukup penting nih Bu, kita pahami juga. Di dalam zakat, ini lepas dari masalah bentuk jenis-jenis zakat, tadi ada pembahasan khusus ya. Yang saya akan terangkan adalah di dalam zakat ada istilah mustahik zakat. Mustahik zakat itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau muzaki, orang yang membayar zakat. Tapi kalau mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Siapa mereka? Ini harus kita pahami, jangan sampai kita mengeluarkan zakat salah sasaran. Yang pertama itu adalah fakir. Fakir. Siapa fakir? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Itu orang yang fakir. Nggak punya harta, nggak punya pekerjaan, kebutuhan ada. Fakir. Apa ya, kehidupannya memang betul-betul ini sekali gitu ya. Atau dia memiliki harta gitu, tapi nggak mencukupi kebutuhan, jauh dari kebutuhan. Fakir. Kemudian kalau kita melihat fakir, urutan pertama dalam mustahik zakat. Baru yang kedua miskin. Siapa miskin? Sedikit lebih meningkat dari fakir. Dia punya pekerjaan, punya penghasilan, namun kebutuhannya jauh lebih besar ketimbang penghasilannya. Itu miskin. Kebutuhan di sini kebutuhan pokok, bukan kebutuhan apa baik yang kita inginin. Pengen mobil, pengen lah itu mas ya. Jadi kebutuhan pokok masuk di sini. Jadi dia punya pekerjaan, punya penghasilan, namun jauh dari mencukupi kebutuhan pokok. Contoh misalnya kebutuhan pokok 1 bulan idealnya punya anak 2 misalnya, contoh 3-4 juta, penghasilan cuma 1 juta atau 500 atau 1,5 juta, itu kategorinya miskin. Ini pokok, yang saya maksudnya kebutuhan pokok, bukan kebutuhan yang lain-lain gitu. Ya, artinya kebutuhan pokok itu kebutuhan makan sehari-hari, kebutuhan sekolah misalnya. Berarti orang itu dikategorikan sebagai miskin. Yang ketiga, ada yang namanya amil. Secara umum, amil itu adalah orang yang mengurusi zakat. Ya, amil zakat. Amil itu sebetulnya banyak tuh ya. Kalau kita dengar ada amil kematian, amil pernikahan gitu ya. Yang dimaksud ini adalah amil zakat gitu. Siapa dia? Orang yang bertugas yang mengambil harta dari orang kaya. Maksudnya dengan cara dia mungkin mengingatkan atau menarik gitu ya. Kemudian dia yang menulis, ya pokoknya orang yang pekerjaannya dia yang menarikin harta zakat orang yang kaya, kemudian dia menulisnya, terus mendistribusikannya, menyalurkannya, itu tugas amin. Dan dia berhak di dalam mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat, mu'allaf.
Mu'allaf itu orang yang bisa dikatakan orang yang baru masuk Islam, Bu, ya, yang keimanannya masih lemah gitu. Si mu'allaf ini ketika dia ketika dia ada di tengah lingkungan kita, jadi berhak menerima daripada hasil zakat orang muslim di sekelilingnya gitu. Kemudian yang kelima adalah budak, rikob, ya, dalam bahasa Quran itu rikob. Rikob itu budak. Ya budak, kalau kita definisi budak sini banyak sekali nih ya, banyak sekali istilah. Secara umum aja lah, yang kita paham budak itu adalah orang yang bekerja dengan seorang majikan, namun biasanya ada transaksi, Bu, kalau budak itu ada transaksi. Artinya dalam tanggung jawab penuh daripada si majikan, atau bahasa sekarangnya mungkin maaf sudah asisten rumah tangga lah, itu anggapnya. Tapi jangan kita samakan budak, kan derajat budak itu luar biasa beda gitu ya. Kalau sekarang zaman modern mungkin seperti itulah, yang membantu pekerjaan kita, yang kita bisa mintakan tolong, bukan perintah, mintakan tolong untuk membantu pekerjaan kita sehingga dia kita berikan upah. Itu juga sama kategorinya. Langsung saja. Kemudian yang keenam, Bu, ya, gorim. Gorim itu orang yang punya hutang, orang yang berhutang. Yang dimaksud gorim itu orang yang memiliki hutang. Gorim dibagi tiga gitu. Nah, gorim bagi tiga. Yang pertama, orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, tapi baik hutang tersebut untuk urusan yang positif, yang tidak keluar dari syariat, bukan dia berhutang tapi untuk membeli sesuatu yang haram. Nah, itu bukan. Di sini adalah orang yang berhutang untuk diri sendiri, tapi hutangnya itu tidak digunakan untuk kepentingan yang haram. Dia hutang tapi buat minjem beli minuman keras misalnya, atau apalah yang sifatnya haram gitu. Bukan seperti itu. Jadi orang yang berhutang itu orang yang berhutang untuk dirinya, tapi hutang tersebut digunakan bukan untuk maksiat gitu maksudnya. Yang kedua, orang yang berhutang karena tujuan untuk mendamaikan perselisihan di antara saudara semuslim atau di antara masyarakat. Kalau misalnya gambarannya beginilah, ketika ada orang selisih paham tentang hutang piutang misalnya, sehingga kalau nggak diselesaikan ini bisa membawa mudarat yang besar, dan orang ini memang perlu dibantu misalnya, ya sudah, kita berhutang, dari hutang itu kita buat orang tersebut sehingga tidak terjadi mudarat, mendamaikan perselisihan orang tersebut. Maka kita berhutang oleh orang gitu, atau oleh sesuatu lah, atau apalah gitu, kita berhutang, dan kita ini termasuk gorim. Jadi berhutangnya kita dengan alasan untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di antara saudara atau di masyarakat gitu. Kalau enggak kita selesaikan akan membawa dampak mudarat yang besar, bahkan di masyarakat. Misalnya ada satu contoh, maaf di gambaran, ada masjid sengketa, nggak tahu misalnya kita. Kemudian ini harus digusur dan dijadikan misalnya untuk sarana ibadah non. Sedangkan di situ mayoritas muslim. Si orang yang memang merasa hak itu punya dia harus selesaikan. Di masyarakat kalau misalnya tetap kekeh, artinya terjadilah saling ini, Bu, ya, sehingga kalau dibiarkan akan terjadi kemudaratan yang besar. Kita misalnya kenal seseorang yang memang punya dana besar, berapa kita bayarkan, setelah itu kita wakafkan misalnya, maka kita ini termasuk gorim. Gitu, Bu, ya, hutang untuk mendamaikan satu permasalahan. Yang ketiga,
Orang yang berhutang karena tujuan menanggung hutang orang lain. Ini orang ini berhutang. Hutangnya tadi untuk kepentingan pribadi, tapi bukan maksiat. Ya, untuk pendidikan kah, untuk apalah dan sebagainya. Terus misalnya dengan dia berhutang dengan orang lain, kemudian kita berhutang, terus kita berikan kepada orang tersebut, menolong ya, membantu orang yang berhutang, itu termasuk gharib. Nah makanya gharib itu ada 3. Satu tadi hutang untuk dirinya, untuk kepentingan hidupnya, namun tidak digunakan untuk maksiat. Kedua, berhutang untuk tujuan mendamaikan perselisihan. Yang ketiga, hutang untuk membayarkan hutang orang lain. Dan hutang orang lain itu bukan untuk maksiat. Ya, tadi yang poin pertama Bu ya. Poin pertama orang berhutang untuk kepentingan pribadi. Kan bukan maksiat nih. Terus belum terbayarkan. Kita berhutang untuk membantu orang tersebut. Itu termasuk gharib. Dan itu termasuk mustahik. Gitu, ya. Orang yang berhak menerima zakat. Yang ketujuh Bu, sabilillah. Sabilillah di sini orang yang berperang jihad di jalan Allah serta tidak memiliki jatah bagian dari harta baitul mal, maka mereka diberi zakat meskipun mereka kaya. Mereka karena bertujuan untuk menolong mereka dalam berperang. Fisabilillah, zaman sekarang nggak ada perang, tapi masih ada fungsi fisabilillah di dalam Islam. Siapa dia? Orang yang berjuang menegakkan agama. Walaupun dia kaya, dia berhak menerima zakat. Apalagi orang nggak punya. Siapa contohnya? Kiai, ulama, ustaz. Fisabilillah mereka. Dia tidak berperang melawan musuh di medan perang, tapi dia melawan kebodohan di tengah masyarakat sehingga dia berjuang membantu mencerdaskan masyarakat. Fisabilillah. Dia berdakwah ke tempat lain. Fisabilillah. Gitu. Zaman modern disetarakan, mereka fisabilillah. Gitu. Kalau zaman dulu ya orang yang berperang jalan Allah dan dia berhak mendapatkan menerima zakat. Apalagi walaupun dia kaya, maka tidak salah, maaf. Ketika seseorang yang memang dakwah, terus misalnya mendapat bayaran, misalnya, itu tidak salah, fisabilillah. Yang penting syaratnya nggak mentarget misalnya ya, dan tidak memberatkan para jamaah, kan gitu. Kenapa? Karena namanya perjuangan juga butuh ikhlas. Betul, ikhlas. Bukan beliau itu nggak ngerti ikhlas, bukan. Ya artinya barangkali memang itu merupakan pekerjaan beliau, profesi beliau, aktivitas beliau. Dan tentunya kita juga akan paham, oh iya, dia berjuang barangkali butuh transportasi. Kan gitu Bu ya. Jadi hilangkan persepsi bahwa yang negatif-negatif lah tentang ulama-ulama kita, gitu maksudnya, yang berkaitan kepada materi, karena beliau adalah juga fisabilillah, gitu maksudnya Bu ya. Yang terakhir Bu, yang 8, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu ya musafir, orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan perjalanan tersebut bukan maksiat. Dia kehabisan bekal. Ini makna musafir. Maka dia berhak menerima zakat. Nah, musafir zaman sekarang sudah terhitung sedikit, bahkan jarang misalnya gitu. Siapa? Ibnu Sabil dikategorikan seseorang yang sedang menuntut ilmu. Menuntut ilmu kan perjalanan panjang. Dan dia kehabisan bekal atau kurang bekal dalam menuntut ilmu. Ibnu Sabil. Bisa ada anak pondok pesantren, maaf secara ekonomi memang orang biasa-biasa saja, bahkan banyak sekali keluhan nunggak di pesantren. Ibnu Sabil, kenapa? Karena dia sedang berjuang. Dia perjalanan di sini kan secara maknawi, kita bicara maknawi, perjalanan orang jalan. Tapi kan waktu yang ditempuh juga perjalanan. Ketika dia menuntut ilmu dengan sekian tahun, itu perjalanan namanya. Dan kehabisan bekal, Ibnu Sabil sama. Jadi para pelajar, para santri, ketika kita ada rezeki, kita ada zakat, harta kita mau zakati, mereka berhak. Itu adalah Ibnu Sabil.
Jadi itu Bu, penjabaran zakat. Jadi jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Nanti baru kita akan bahas yang lain-lainnya ya. Karena memang kalau kita bicara tekstual terjemah kitab ini hanya itu aja, memahami tentang sholat. Padahal tadi sholat itu ada kategori. Sholat itu kan ibadah. Ibadah badaniyah zahirah, ibadah badaniyah qalbiyah. Jadi lebih penjabaran, lebih dalam. Kemudian kita di dalamnya itu ada tafakur, ada cinta dan sebagainya tadi disampaikan. Jadi kita memahami ibadah jangan sempit ya. Jangan hanya sebatas ibadah itu ngaji, sholat, tapi cukup luas, ibadah cukup luas. Berbakti kepada orang tua, kalau kita punya orang tua itu ibadah, semua cakupan ibadah. Belajar ibadah, nuntut ilmu ibadah, ngaji ibadah. Jadi ibadah itu cakupannya luas, tidak hanya sholat, ngaji, tapi ibadah itu sesuatu pekerjaan yang di dalam syariat tidak apa? Tidak menyimpang, atau sebuah perbuatan yang kita lakukan yang sesuai dengan syariat, itu ibadah. Dasar syariatnya ada, itu ibadah. Kecuali kalau perbuatan tersebut nyimpang atau keluar dari hukum syariat tadi yang di awal saya sampaikan, maka itu bukan ibadah. Jadi kesimpulannya, ibadah adalah sebuah perbuatan yang memang ada tuntunan dalam syariat Islam dan ditunjukkan ibadah tersebut kepada Allah, ibadah. Karena ibadah apapun nanti kalau nggak kita tunjukkan hanya kepada Allah, ibadah itu akan sia-sia Bu. Ibadah itu kalau nggak niatnya karena Allah atau lillah akan sia-sia, nggak dapat apa-apa. Jadi ibadah itu sebuah pengertian perbuatan atau apapun aktivitas manusia, perbuatan, ucapan yang di dalam aturan syariat itu ada dan tidak keluar dari syariat Islam, sehingga niatnya itu hanya kepada Allah, maka itu ibadah. Jadi niatnya, makanya kalau kita bicara ibadah, pasti apapun yang kita di akhir niat ada lillah. Sholat, sholli fardhu zuhri atau sholli fardhu isya barokaatin berarti lillahi ta'ala. Niat wudu pasti lillahi ta'ala. Niat zakat, nawaitu an ukhrija zakat al-fitri anni wa an jami'i, misalnya ma yalzamuna faqatuhu syar'an lillahi ta'ala. Pasti ibadah itu yang benar sesuai dengan lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi sebuah ibadah bisa dianggap sebuah ibadah itu tidak menyimpang dari syariat Islam dan ditunjukkan kepada Allah. Itu saja barangkali itu yang saya muliakan. Barangkali sebelum saya tutup ada yang mau tanyakan. Ini baru 3 nih, 4, 5-nya nanti ya. Karena cukup menarik kalau kita bicara penyebaran daripada kitab ini ya. Ada yang bertanyakan mungkin sekitar tentang syahadat tadi, qamis shalah dan itai zakat penjabarannya. Silakan Ibu. Betul Ibu, seperti itu. Nah, si B ini karena dia telah menolong si A, dia mustahik kategorinya, gitu. Walaupun misalnya si B nggak membantu, si A tadi sudah termasuk mustahik karena masuk poin 1, gitu ya. Nah, kemudian si B merasa misalnya kayaknya untuk kemampuan membayar hutang nih orang nggak ada, dan kebetulan hutang yang dia lakukan juga bukan untuk perbuatan maksiat, perbuatan ibadah misalnya gitu ya. Nah, kemudian kita merasa apa ya, udah saya bantulah, saya bayarkan hutang kamu, kamu jadi nggak punya hutang sama si C misalnya. Si B jadi punya hutang dong, iya. Nah kan dia sebutnya gorim, artinya gorim dan dia mustahik, dia berhak menerima zakat gitu. Jadi perkara masalah rugi dong saya, ya tidak. Maksudnya kita bicara statusnya gorimnya. Bicara gorim, kedudukan gorim itu adalah gorim itu kan kelompok yang mustahik, kelompok orang yang berhak menerima zakat, gitu ya. Tingkatannya bisa ada 3 tadi. Nah kita misalnya, ya betul kita berhutang kepada orang lain untuk membayar hutang orang, ya kita statusnya gorim dan kita berhak menerima zakat. Artinya ketika kita ada pembagian zakat misalnya di lingkungan, kita termasuk gorim, ya.
Misal, nah ini kembali ketika kita oh saya cukup bisa kok, nggak apa-apa utang saya itu bisa saya selesaikan juga. Misalnya kita diberikan, kita tidak mau menerima, silakan saja, itu hak kita. Namun gitu ya, dengan bahasa yang indah, dengan baik. Misalnya kita tahu nih, ada nih si A, misalkan dia kemarin habis ngebantu si B sehingga dia punya hutang sama si C misalnya. Nah, misalnya tetangga kita kebetulan panitia zakat, udah dia tergolong mustahik, jangan tersinggung kita, jangan tersinggung, karena emang kita memang mustahik gitu. Jadi mustahik itu bukan sesuatu yang saya katakan tadi Bu, sesuatu yang mengubah derajat manusia, tidak. Ya. Kayak tadi, fisabilillah, walaupun dia seorang ulama kaya gitu ya, kiai kondang, tapi dia selalu berdakwah mana-mana ibaratnya. Ketika dia dinikah, dia fisabilillah, kategori fisabilillah. Perkara dia mau menerima tidak itu terserah. Yang terpenting dia kelompok kepada fisabilillah gitu ya. Sama dengan Gorim tadi, seperti itu kurang lebihnya. Jadi jangan kita punya pola pikir mustahik itu adalah rendah, tidak. Ya, justru ketika kita tergolong kepada Gorim, kepada mustahik, kalau sekiranya kita memang tidak misalkan tadi kita bisa kok misalkan tidak misalkan, ya nggak apa-apa, terima saja, berikan ke orang lain dengan bahasa yang indah. Jadi jangan sampai ngomel-ngomel gitu ibaratnya, apa saya di jalan, jangan, karena memang pemahamannya tentang mustahik ke situ gitu. Jadi jangan ada ketersinggungan antara personal misalnya dalam hal, kadang-kadang gitu ada Bu, ibaratnya orang ketika dicantum, ada dua memang, kadang-kadang ada yang ketika dia dicantumkan sebagai mustahik, dia tidak mau tidak keberatan, dia menolak. Saya kan saya nggak miskin, saya mampu, ya bagus. Kalaupun misalnya itu ya bahasa yang baik lah, misalnya ke panitia atau mungkin nanti ketika menerima ya terima saja, atau maaf nggak kita terima, serahkan ke yang lebih berhak, nggak apa-apa. Jangan kita ibaratnya nggak menerima dengan mengeluarkan kata-kata tidak baik, jangan ya. Jadi ibarat itu kembali ke personal. Jadi intinya ada juga orang yang memang ukuran panitia misalnya, dia mampu tapi dia nggak dapet, dia marah, ada. Itu kembali kepada tadi Bu, rasa syukur, roja, ridho tentang ibadah badaniyah qalbiyah gitu. Kalau dia memiliki ibadah, memiliki konsep ibadah badaniyah qalbiyahnya, itu nggak akan terjadi ya. Artinya ya lebih banyak hatinya lapang gitu, apapun tuh nggak dibikin sulit gitu ya. Apalagi memang bukan perkara yang sulit aja dibikin nggak sulit ya. Maka dari itu itulah penjabaran Islam tentang mustahik zakat, dan ini dalam surat Taubah ya. Silakan dikoreksi ya, tentang 8 asnaf dan 8 golongan orang yang menerima zakat, mustahik zakat. Barangkali seperti itu Bu Rati. Ada yang lain? Ya. Sebetulnya Ibu, kehadiran si amil zakat itu satu, berfungsi. Sebetulnya amil zakat itu yang bagus, yang ideal Bu ya, itu tidak hanya dia duduk manis di masjid atau musola, dia mendata para muzaki di lingkungannya, dan dia door to door mengingatkan, dia mendata harta si orang, dihitungin nasabnya, istilahnya zakatnya berapa dia dalam itu harusnya begitu terjadi. Nah, kehadiran si amil zakat sebetulnya tidak lain tujuannya untuk pendistribusiannya yang lebih merata ke depannya. Jadi penghimpunan lebih terarah, pendistribusiannya juga lebih merata. Itu tujuannya. Kalau misalnya kita langsung, tidak salah. Namun kalau misalnya yang kita lakukan langsung kebetulan bukan di lingkungan kita, orang lain, nggak apa-apa. Kalau yang dikhawatirkan di lingkungan kita misalnya punya tetangga, mohon maaf, kondisinya katakanlah miskin lah, bukan fakir, miskin lah, kita langsung kasih. Nanti dari masjid ke musola dapat lagi, akan tidak ada pemerataan dalam pendistribusian, itu saja. Tujuan seperti itu. Kalau misalnya orang jauh misalnya, atau bisa katakan bukan orang dari lingkungan kita, silakan. Yang kita kasih yang bersangkut langsung, bagus. Tujuan tadi adanya amil, badan amil itu
dan lebih apa ya, mungkin nilai-nilai keadilan lah mungkin sudutnya kalau kita bicara hukum secara ini akan lebih inilah kemaslahatannya gitu ya. Makanya saya selalu kalau kita bicara tugas amil itu kenapa dia sebagai mustahik, padahal maaf mungkin di situ banyak orang yang kaya, bukan kayaknya pekerjaannya yang dia sebagai amil mustahik. Kayak tadi ulama kiai bukan status kaya tapi pekerjaannya sebagai mustahik gitu. Jadi jangan dilihat ke sana. Wah, pengurus kan tuh orang-orang hebat misalnya. Kok dia masih dapat? Jangan lihat ke situnya, pekerjaannya dia sebagai amil gitu maksudnya. Dan si amil itu pekerjaannya yang ideal adalah mendata dari harta masyarakat sekitar. Terus ditentukan zakatnya, mau dibayarkan apa ditarikin jalan gitu, itu yang ideal. Tapi sekarang memanfaatkan teknologi misalnya dengan informasi pengumuman, boleh, nggak apa-apa. Yang penting dia bekerja mencatat, mengatur, itu bukan pekerjaan yang ringan, Bu. Saya hampir tiap tahun tuh jadi begitu. Bukan pekerjaan yang ringan, karena menghadap pada di masyarakat tuh banyak kali. Saat saya belum kebagian, luar biasa. Jadi pendataan tersebut tujuan tadi pemerataan juga, jangan sampai salah sasaran. Yang memang berhak tidak kita berikan, yang nggak berhak malah diberikan gitu. Itu tujuan tugasnya amil seperti itu. Seperti barangkali Bu ya, tujuannya seperti itu. Ya. Ada lagi selain itu? Bu ini silakan. Ya, sebetulnya syariatnya adalah dengan bahan makanan pokok Bu ya. Hukum fikih itu kan berkembang. Makanan pokok di zaman Rasul kan gandum. Kita kan daerah kita beras. Terus gimana kalau pakai uang? Sebetulnya uang itu kalau kita lihat dari nilai manfaat gitu ya, ya bisa dikatakan lah, bisa kita asumsikan memiliki nilai guna yang cukup baik sehingga dibolehkan. Kalau bicara lebih utama mana? Bahan makanan pokok. Biasanya dulu zaman saya kecil di kampung nih Bu, jadi istilahnya panitia itu sudah beli beras 1 karung lah ukuran besar. Orang yang mau fitrah pakai uang, dia beli dulu gitu. Ini jualan dalam pengertian tidak ada ya standar lah, keuntungan standar gitu. Tujuannya mengarah utama, mencari keutamaannya dengan bahan makanan pokok. Tapi boleh seiring perkembangan nilai guna uang pun setara. Artinya mungkin ulama-ulama kita, kadang orang atau orang miskin atau mustahik tadi lah, umum yang 8 asnaf, kita berikan beras. Memang dia kondisinya papa sekali. Beras tidak akan punya nilai manfaat bila memang orang nggak punya apa-apa selain itunya. Masa dimakan beras kan nggak mungkin. Dimasak kudu beli gas misalnya. Maka itu bisa digunakan uang tersebut. Gitu, nilai gunanya lebih gitu ya. Istilahnya, atau mungkin dia adanya uang mungkin dia bisa beli lauk pauknya kan gitu. Kan tujuan kita pendistribusian itu agar di antara kaum muslimin di hari raya tidak ada yang tidak punya makanan gitu. Semua punya makanan dan dinikmati. Tapi kalau dia punya beras tok misalnya, nggak bisa dinikmati, sama aja Bu gitu ya. Jadi lebih utama mana? Ya betul, secara hukum memang lebih utama bahan pokok beras. Tapi bukan berarti kita tidak membolehkan adanya uang, karena itu juga punya nilai guna yang cukup baik dan membawa manfaat gitu Bu ya. Jadi istilahnya kita ada kesempatan bayar pakai beras, ya monggo. Pakai uang biar praktis, ya nggak apa-apa ya. Seperti Bu ya, barangkali ya. Kalau utama ya itu saja barangkali Ibu ya. Nanti kita disimpan saja pertanyaan-pertanyaan untuk berikutnya. Insya Allah nanti kemarin kita sempat pending di Som Ramadan ya, kalau nggak salah kemarin Bu ya, kita bahas tentang puasa Ramadan. Berarti nanti kita ke haji barangkali ya. Nanti insya Allah di saat kita berikutnya ingatkan saya, nanti kita bahas tentang haji. Ya apa yang berkaitan dengan haji itu insya Allah sedikit akan saya paparkan. Cuman nanti khususnya ada bab khusus haji, gitu Bu ya. Jadi paling tidak pengertian haji, apa sih yang dimaksud dengan haji di rukun iman, di rukun Islam ini gitu ya. Kalau untuk penjabaran secara lengkapnya ada bab khusus tentang pembahasan haji ya. Itu saja barangkali dari saya, cukup sekian.
Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam penyampaian dan kekhilafan. Tentunya saya sebagai manusia biasa Bu ya, yang benar datang dari Allah, yang salah dari kekhilafan dari pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.